Topik kita kali ini adalah membahas tentang apakah perangkat desa dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa sebelum usia genap 60 tahun. Nah, ini menarik teman-teman. Mau tahu jawabannya? Maka simak terus penjelasan berikut ini. Halo pemirsa dan sobat sekalian, jumpa lagi dengan Bang Laia di channel Belajar Hukum Official. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, di situ dijelaskan bahwa perangkat desa diberhentikan dari jabatannya apabila telah genap 60 tahun. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah sebelum mencapai usia 60 tahun, perangkat desa yang bersangkutan dapatkah diberhentikan apa tidak? Nah, maka jawabannya tentu sangat bisa teman-teman ya, sangat bisa. Nah, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah harus terpenuhi ketentuan sebagai dasar pemberhentiannya. Nah, dasar hukumnya, mari kita lihat dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Di pasal 5 ayat 2 huruf A dikatakan, biar saya bacakan kepada teman-teman sekalian. Di situ dikatakan perangkat desa diberhentikan karena yang pertama, karena usia telah genap 60 tahun. Jadi ketika perangkat desa sudah mencapai genap 60 tahun, maka secara otomatis dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa. Kemudian yang kedua, perangkat desa diberhentikan karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi ketika perangkat desa telah terpidana dan dengan ancaman minimal 5 tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perangkat desa yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatan sebagai perangkat desa meskipun belum mencapai usia 60 tahun. Jadi begitu penjelasannya teman-teman. Lalu berikut yang ketiga adalah perangkat desa diberhentikan karena berhalangan tetap. Jadi ketika perangkat desa berhalangan tetap atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai perangkat desa, maka dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa. Walaupun usianya juga belum sampai 60 tahun, tetap dapat diberhentikan. Lalu kemudian berikut yang keempat adalah perangkat desa dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Jadi ketika perangkat desa tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, nanti teman-teman bisa baca bunyinya di sana, maka perangkat desa yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa. Nah, walaupun usianya belum genap 60 tahun, maka tetap dapat diberhentikan. Nah, berikut yang kelima adalah perangkat desa dapat diberhentikan karena melanggar larangan sebagai perangkat desa. Nah, begitu juga di pasal ini dijelaskan bahwa ketika perangkat desa melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengenai larangan-larangan bagi perangkat desa, nanti teman-teman bisa baca bunyinya di sana, maka perangkat desa yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa. Nah, meskipun usianya belum sampai 60 tahun atau belum genap 60 tahun, maka tetap dapat diberhentikan karena dasar hukumnya di sini. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat sekalian, bahwa apakah perangkat desa dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa sebelum usia 60 tahun, maka jawabannya tentu sangat-sangat bisa teman-teman. Ya, sangat bisa. Nah, kan tetapi yang perlu diperhatikan harus terpenuhi ketentuan sebagai dasar
pemberhentian seperti yang saya jelaskan barusan. Nanti bagaimana proses dan mekanisme pemberhentian, nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi video di bawah ini, karena hal itu telah saya bahas pada video saya sebelumnya. Nanti tinggal cek aja di deskripsi video di bawah ini. Oke, saya rasa sudah cukup teman-teman untuk pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Bila masih ada yang kurang jelas, silahkan berikan komentar di bawah video ini. Sampai ketemu pada video saya berikutnya. Markus, mari kita kupas.